Pernah nggak kamu bingung mau beli motor antara Beat atau Scoopy? Sama-sama dari Honda, sama-sama 110 cc, sama-sama irit dan awet. Tapi kok rasanya beda ya? Satu dibilang motor sejuta umat, yang satunya lagi disebut motor gaya anak muda. Di jalan, dua-duanya berseliweran kayak semut di musim hujan. Tapi pertanyaannya, mana yang sebenarnya paling worth it dibeli di tahun 2025 ini? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas. Mulai dari desain, fitur, sampai ke faktor paling penting, value for money. Jadi, sebelum kamu mutusin mau jadi tim Beat atau Scoopy, duduk santai dan kita mulai dari awal ceritanya. Sejarah singkat. Kita mulai dari Honda Beat. Beat pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2008 sebagai skutik entry level dari PT Astra Honda Motor (AHM). Mesin awal kapasitas 108-110 cc dengan sistem karburator. Ditargetkan untuk menghadapi pesaing seperti Yamaha Mio yang sudah lebih dulu populer. Dari waktu ke waktu, Beat terus diperbarui, injeksi, ESP, ESAF, agar tetap relevan. Sedangkan Honda Scoopy pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2010 dengan gaya retro yang langsung mencuri perhatian. Mesin awalnya juga 110 cc karburator, kemudian berubah ke injeksi dan penambahan fitur agar tetap kompetitif. Fokus pasar sedikit berbeda, bukan hanya fungsionalitas, tetapi juga gaya hidup, retro, modis, yang menjadi nilai jual utama. Posisi di pasar. Beat telah menjadi salah satu skutik paling banyak digunakan di Indonesia hingga tercatat sebagai motor sejuta umat. Karena harga yang terjangkau, mudah diservis, dan konsumsi BBM yang irit, Beat banyak diminati kalangan pelajar, pekerja, atau for sehari-hari. Dari segi segmen, masuk ke kategori skuter matic entry level yang massal dan praktis. Scoopy mengambil segmen yang sedikit naik dari entry level biasa, tetap skutik tapi dengan nilai tambahan dari gaya dan branding. Target pasar, pengguna yang selain butuh mobilitas juga butuh tampilan yang berbeda, misalnya anak muda, urban lifestyle, perempuan yang peduli gaya motor. Karena fitur dan desain yang lebih premium dibanding murni entry level, harga awal dan perawatan bisa sedikit lebih tinggi. Kalau kita bicara desain, inilah titik paling mencolok antara Beat dan Scoopy. Beat selalu tampil dengan gaya yang ramping, ringan, dan tajam, khas motor fungsional untuk mobilitas tinggi di jalan kota. Bobot hanya sekitar 89-90 kg, sangat ringan untuk manuver harian. Menggunakan rangka ISAF sejak 2020 yang lebih kaku namun ringan. Pilihan warna lebih berani dan dinamis, menargetkan anak muda aktif. Irit. Senin isi 20.000. Sedangkan Scoopy, ia justru memadukan unsur retro dengan sentuhan modern, menonjolkan bentuk membulat, lampu depan oval LED, dan warna-warna lembut yang langsung bikin orang tahu, ini Scoopy. Rangka juga sudah ISAF, tapi bodinya sedikit lebih lebar, membuat posisi duduk lebih rileks. Bobot sekitar 95 kg, sedikit lebih berat dari BAT, namun justru memberi stabilitas lebih saat kecepatan menengah. Jadi, dari sisi desain dan kenyamanan, Beat unggul di sisi praktis dan gesit, sementara Scoopy unggul di gaya dan kenyamanan berkendara. Kalau kamu sering lewat jalan sempit, parkir di tempat padat, dan butuh mobilitas cepat, Beat bisa jadi pilihan rasional. Tapi kalau kamu ingin tampil beda, santai di jalan, dan suka gaya retro, Scoopy jelas punya daya tarik sendiri. Meski tampangnya beda jauh, Beat dan Scoopy ternyata punya satu kesamaan yang cukup mengejutkan. Mereka berdua memakai mesin yang sama persis, tapi cara mereka mengantarkan performa dan kenyamanan itu berbeda. Performa di dunia nyata, walau mesinnya sama, feel-nya di jalan itu beda banget. Dari Honda Beat, akselerasi terasa lebih ringan karena bobotnya cuma 98 kg. Tes 0-60 km per jam oleh Auto.com tercatat sekitar 8,9 detik.
Torsi terasa cepat keluar di putaran bawah, cocok buat stop and go di jalan padat. Getaran minim tapi suara mesin terasa lebih nyaring. Beda dengan Honda Scoopy, akselerasi sedikit lebih lambat karena bobot 95 kg, tes 0 sampai 60 km per jam sekitar 9,3 detik. Lebih santai tapi stabil. Karakter transmisi dibuat lebih halus, cocok buat pengendara yang mengutamakan kenyamanan. Lalu dari segi konsumsi BBM. Nah, ini yang sering jadi alasan utama orang pilih antara dua motor ini. Siapa paling irit? Honda Beat sebagai berikut. Konsumsi BBM rata-rata 60-66 km per liter, tergantung kondisi jalan dan bobot mengendara. Tes oleh Auto.com mencatat 64,8 km per liter di rute kombinasi. Honda Scoopy sebagai berikut. Konsumsi BBM rata-rata 58-62 km per liter. Karena bodi lebih berat dan transmisi halus, iritnya sedikit di bawah Beat. Kalau mesin dan performa tadi hampir kembar, justru di bagian fitur inilah Beat dan Scoopy mulai menunjukkan perbedaan kelasnya. Karena meskipun sama-sama 110 cc, target pasarnya jelas berbeda. Beat untuk efisiensi, Scoopy untuk gaya dan kenyamanan. Fitur unggulan Honda Beat. Yang pertama, panel meter digital atau semi-digital. Tampilan speedometer masih campuran analog dan digital kecil di bawahnya, menampilkan indikator eco riding, bahan bakar, dan trip meter sederhana. Yang kedua, power charger atau BET Deluxe Series aja. Tersedia colokan USB di konsul depan, output 12 watt untuk isi daya handphone. Yang ketiga, idling stop system atau ISS. Mesin otomatis mati saat berhenti lebih dari 3 detik, lalu hidup lagi saat gas dibuka. Hemat bensin, cocok buat jalan macet. Yang keempat, kunci kontak multifungsi plus tombol pembuka jok. Model kunci konvensional tapi sudah ada fitur pembuka bagasi langsung. Yang kelima, kapasitas bagasi 12 liter. Cukup untuk jas hujan, botol minum, atau barang kecil. Lalu, fitur unggulan Honda Scoopy. Yang pertama, panel meter full digital analog retro. Perpaduan gaya klasik dengan layar LCD informatif, menampilkan odometer, indikator BBM, trip AB, hingga indikator ganti oli. Yang kedua, Smart Key System atau tanpa anak kunci. Scoopy tipe tertinggi sudah pakai keyless system dengan alarm dan Anselbeck, fitur keamanan yang belum dimiliki Beat. Yang ketiga, USB Power Outlet, tipe semua varian. Port pengisian daya berada di kompartemen depan tertutup, lebih aman dari hujan. Yang keempat, lampu full LED plus hazard. Semua penerangan sudah LED, termasuk lampu hazard, fitur yang tak ada di Beat. Yang kelima, bagasi 15,4 liter plus tangki 4,2 liter. Ruang penyimpanan lebih luas, cukup menampung helm Hafiz kecil. Kesimpulan. Kalau kamu tipe orang yang lihat motor sebagai alat transportasi efisien, Beat jelas pilihan paling masuk akal. Tapi kalau kamu pengen motor yang bikin kepala nengok setiap lewat, Scoopy masih jadi ikon gaya yang susah disaingi. Dua-duanya punya DNA Honda, irit, awet, dan nilai jual tinggi. Tinggal kamu yang nentuin, tim fungsional atau tim fashionable. Jadi kamu, tim Beat atau tim Scoopy? Tulis di kolom komentar ya, biar kita lihat tim mana yang paling banyak pendukungnya. Kalau kamu suka bahasan otomotif yang santai tapi penuh fakta kayak gini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Karena di channel Mawot, kita bukan cuma ngomongin motor, tapi juga nyari tahu cerita, sejarah, dan alasan di balik tiap roda yang berputar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bareng gue di Mawot, motoran dengan wawasan otomotif.